Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat WIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagaimana kita ketahui di dalam Islam kedudukannya sangat agung karena dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan merupakan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai petunjuk kepada kita semuanya umat Islam di seluruh dunia, hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai penjelas kepada kita, sebagai huda, petunjuk buat kita dan sebagai penjelas terkait dengan perkara-perkara yang kemudian perlu penjelasan dalam semua aspek-aspek kehidupan kita. Sahabat WIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Qur'an itu dzalikal kitabu la raiba fi, bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya dan hudan lil muttaqin, dan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu apa keistimewaan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Lalu apa keistimewaan ketika kita berusaha memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran? Maka banyak dalam hadis Rasulullah SAW kemudian berbicara terkait dengan keistimewaan Al-Quran dan para penghafal Quran. Misalkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalur Utsman bin Affan, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya kembali. Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian menjadi mulia dan kemudian menjadi berkuasa di bumi ini ketika mereka dekat dengan Al-Quran. Ketika mereka kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika mereka memahami Al-Quran dan kemudian ketika mereka kemudian mengamalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang tinggi kepada para penghafal Al-Quran. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat kepada ashabi, kepada orang yang ahlinya. Inilah keistimewaan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, orang-orang yang berinteraksi dengannya, orang-orang yang memahaminya, dan kemudian orang-orang yang mengamalkannya. Selain itu juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa pembaca Al-Quran yang menghafal Al-Quran kemudian dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Dikatakan bahwa orang-orang yang menghafal Quran kemudian dia bisa memberikan syafaat kepada asrah min ahli baitihi, kepada 10 orang yang kemudian dari keluarganya. Dan inilah keistimewaan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran ini dan kemudian menjaganya sampai hari kiamat nanti dengan 2 cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mencatatkannya dalam mushaf yang dituliskan oleh para sahabat dan kemudian dibukukan pada masa Utsman bin Affan. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran ini kemudian dengan adanya para penghafal Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini, Al-Dzikra, nama lain daripada Al-Quran. Kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjaganya. Dan salah satu hal yang kemudian bisa menjaga Al-Quran itu adalah dengan cara banyaknya para penghafal Al-Quran. Dan hari ini kita sungguh gembira ketika hari ini begitu banyak orang-orang yang mau tertarik dan interest untuk menghafal Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Dan kemudian kita lihat pondok-pondok, kemudian mahat-mahat, kemudian konsentrasinya mereka melahirkan generasi para penghafal Al-Quran. Dan kemudian para sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kemudian UIM Channel melalui program Beasiswaku berusaha kemudian ikut andil
ikut kemudian berkontribusi untuk menghasilkan para penghafal Al-Quran, untuk menghasilkan kemudian memberikan pendidikan yang layak buat para penghafal Quran. Maka UIM Channel melalui program Beasiswaku kemudian memberikan beasiswa kepada para penghafal Al-Quran. Hari ini sudah ada sekitar 6 atau 7 orang dari sahabat UIM yang kemudian mendapatkan beasiswa daripada UIM Channel melalui program Beasiswaku. Nah, program Beasiswaku ini emang kita create, kita bikin agar kemudian bisa memberikan manfaat khususnya kepada para penghafal Al-Quran. Kita mengapresiasi terkait dengan prestasi mereka menghafal Al-Quran, maka kemudian UIM Channel mempunyai kepentingan agar memberikan beasiswa pendidikan kepada para penghafal Al-Quran ini. Maka kemudian sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program Beasiswaku UIM Channel ini kemudian kita bekerja sama dengan para muhsinin, para donatur, para agnia yang kemudian tertarik untuk memberikan beasiswa untuk kemudian menjadi orang tua asuh dari para penghafal Al-Quran. Kita menginginkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, saudara-saudara kita yang menghafal Al-Quran, anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, adik-adik kita yang menghafal Al-Quran, selain dia menghafal Al-Quran, juga mempunyai pendidikan yang layak, pendidikan yang tinggi. Maka kemudian UIM Channel melalui program Beasiswaku ini memberikan beasiswa pendidikan kepada para penghafal Al-Quran, mulai dari pendidikan sanawiyah atau SMP, kemudian aliyah atau SMA, bahkan sampai kepada perguruan tinggi. Hari ini UIM Channel melalui program Beasiswaku sudah mendapatkan setidaknya ada 3 orang yang kita berikan beasiswa untuk para penghafal Al-Quran setingkat SMP dan SMA, dan kemudian ada 1 orang yang kemudian kita berikan beasiswa setingkat atau 2 orang kita berikan beasiswa setingkat perguruan tinggi, dan kemudian 1 orang yang lainnya kita berikan beasiswa setingkat master atau setingkat S2. Tentu ini adalah sebagai penghargaan dari UIM Channel melalui program Beasiswaku kepada para penghafal Quran. Mudah-mudahan Indonesia kemudian dikayakan dengan para penghafal Quran yang tidak hanya memahami din, tidak hanya memahami Al-Quran, namun mereka juga memahami terkait dengan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga kemudian Islam menjadi kuat dengan adanya para penghafal Quran, yang kemudian mereka juga secara ilmu akademik mereka juga termasuk orang-orang yang mempunyai kapasitas. Kiranya itu mungkin sahabat UIM yang perlu saya sampaikan terkait dengan program daripada UIM Channel, yaitu Beasiswaku, beasiswa untuk para penghafal Al-Quran, beasiswa pendidikan untuk para penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Música